Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Fauzan, salah satu dari mahasiswa STEM IKMI dengan NPM 20211300020. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis keamanan sistem Android, kerentanan, dan solusinya. Pada kali ini, ada beberapa topik yang akan dibahas yang akan terbagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama, pendahuluan. Android adalah sistem operasi populer yang dihadapi tantangan keamanan. Keamanan menjadi kritis dalam pengembangan aplikasi Android karena ancaman terhadap data pengguna dan integritas sistem operasi. Android Security Mechanism. Di dalamnya, Android mempunyai sebuah kontrol akses diskresioner, yang mana kontrol akses diskresioner adalah mekanisme yang digunakan dalam sistem operasi Android yang diwarisi oleh Linux untuk mengatur dan mengontrol akses pengguna terhadap file. Setiap proses atau aplikasi memiliki user ID, dan setiap file memiliki aturan akses yang ditentukan. Dengan menggunakan mekanisme kontrol akses diskresioner, Android dapat memberikan kontrol akses yang tepat dan mengatur keamanan file di dalam sistem operasi. Permission mechanism, yaitu melindungi antarmuka sensitif dengan menggunakan izin Android yang membatasi akses aplikasi ke operasi tertentu. Sandboxing, yaitu memisahkan aplikasi dari sumber daya sistem dengan ruang kerja terpisah, mencegah akses antar aplikasi, dan modifikasi data tanpa izin. Dan yang ketiga adalah kontrol akses, yaitu setiap file memiliki aturan akses dan setiap proses memiliki ID pengguna dengan izin khusus. Yang keempat, komponen encapsulation, yaitu komponen aplikasi dapat dideklarasikan sebagai pribadi atau publik dengan akses terbatas antar aplikasi. Dan yang kelima adalah aplikasi signing, yaitu aplikasi diverifikasi melalui tanda tangan kriptografis menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh pengembang untuk memastikan keaslian dan kemampuan berbagi dengan proses terkait. Lapisan Android. Sistem operasi Android didasarkan pada tumpukan komponen perangkat lunak yang disusun dalam 5 lapisan utama. Lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut. Aplikasi. Lapisan yang mencakup aplikasi yang dijalankan pada perangkat Android. Dan yang kedua, framework aplikasi, yaitu menyediakan layanan dan API untuk aplikasi seperti manajemen tampilan, notifikasi, sumber daya, dan aktivitas. Dan yang ketiga, libraries, yaitu pustaka yang digunakan untuk mengakses fitur perangkat keras dan perangkat lunak khusus seperti jaringan-jaringan, grafik, media, dan database. Dan yang keempat adalah middleware, yaitu perantara antara aplikasi dan perangkat keras, termasuk layanan telepon, manajemen memori, dan daya. Dan yang terakhir adalah kernel Linux, yaitu lapisan terendah yang menyediakan fungsi dasar sistem, seperti manajemen perangkat keras, memori, dan proses. Kerentanan security Android. Berdasarkan dari hasil literatur review yang kami sudah dapat pada bagian sebelumnya, security Android memiliki berbagai kerentanan. Ada beberapa kerentanan yang terjadi pada smartphone Android saat terhubung ke jaringan publik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kerentanan tersebut. Yang pertama, kerentanan web view, yaitu kerentanan ini terjadi pada komponen web view yang digunakan untuk menampilkan konten web dengan fungsi yang dapat disesuaikan. Dan yang kedua, repackaging, yaitu kerentanan ini terjadi ketika aplikasi Android mudah didekompilasi dan dimodifikasi ulang tanpa izin, memungkinkan penyerang mempublikasikan aplikasi palsu. Yang ketiga, dirty USSD, yaitu kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk mereset dan menghapus data pada smartphone Android melalui kode USSD yang dimanfaatkan secara jahat. Dan yang keempat adalah Android SSL atau TLS, yaitu kerentanan ini terjadi karena implementasi SSL atau TLS yang buruk pada aplikasi pihak ketiga, memungkinkan akses tidak sah ke kredensial pengguna. Dan yang kelima adalah Android NFC, yaitu kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk mengambil alih smartphone Android melalui komunikasi NFC. Dan yang keenam adalah Social and Sharing Authentication Flaws,
yaitu kerentanan ini terjadi saat kata sandi autentikasi dalam aplikasi sosial tidak terenkripsi, memungkinkan penyerang untuk mencuri kata sandi tersebut. Dan yang terakhir adalah Zygote Socket Android, yaitu kerentanan ini menyebabkan serangan DOS dengan menghabiskan sumber daya perangkat dan memaksa restart smartphone. Solusi keamanan Android. Selain kerentanan, kami juga mendapatkan bahwa beberapa solusi untuk mengatasi kerentanan pada security Android. Untuk meningkatkan keamanan Android, ada beberapa solusi yang telah diusulkan dan dapat dikategorikan berdasarkan tujuan sistem pencegahan, pemantauan berbasis analisis, dan pemantauan berbasis runtime. Yang pertama, Kirin. Kirin bertujuan untuk penilaian risiko dan menggunakan mekanisme statis kebijakan penegakan keamanan digunakan dalam Kirin. 2. AppLink. AppInc adalah alat yang mengambil kode sumber aplikasi dan nilai tanda air sebagai input untuk secara otomatis menghasilkan aplikasi baru dengan tanda air yang tersemat secara transparan dan manifest aplikasi terkait. Yang ketiga, PS Scout, yaitu alat yang diusulkan untuk mengekstrak detail izin spesifikasi dari kode sumber Android OS. Dan yang keempat, Riskmon, yaitu bertujuan untuk mendeteksi perilaku jahat dengan menggunakan mekanisme dinamis. Dan yang kelima, Runtime Monitoring Solution, yang bertujuan untuk memeriksa apakah aplikasi tersebut memiliki tag izin yang diperlukan untuk layanan atau sumber daya tersebut. Dan yang keenam adalah CrowdDroid, yaitu sistem deteksi malware berbasis perilaku. Sebuah kerangka kerja crowdsourcing digunakan untuk mendeteksi aplikasi yang berperilaku aneh melalui kerangka kerja crowdsourcing. Dan yang terakhir adalah Paranoid Android, yaitu sebuah sistem pemeriksaan keamanan yang diajukan yang diterapkan pada server keamanan jarak jauh, kerangka deteksi berbasis cloud, yang menjalankan replika persis dari ponsel dalam lingkungan virtual. Berdasarkan hasil analisis dan literatur review yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Android rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti kerentanan web view, repackaging, dirty USSD, Android SSL atau TLS, Android NFC, social and sharing authentication flaws, dan Zygote Socket Android. Solusi yang disarankan meliputi Kirin, AppInc, PS Code, Riskmon, Runtime Monitoring Solution, CrowdDroid, dan Paranoid Android. Untuk meningkatkan keamanan Android, penting untuk menerapkan praktik keamanan yang tepat, memperbarui perangkat dengan pembaruan keamanan, dan mengunduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Dari awal sampai akhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih.